sore pemirsa, Anda kembali tergabung bersama Kilas Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan suguhan 3 berita terkini dari Lombok Tengah, Magelang, dan berita ringan dari Medan. Pemirsa, 3 pembalap muda merah putih mendapatkan posisi start 10 besar dalam kejuaraan Idemitsu Asia Talent Cup di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Namun, ajang final tersebut terpaksa ditunda dengan alasan teknis keselamatan. Pandemi COVID-19 menuntut untuk serba digital, termasuk pelaku usaha jamu tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang mampu menjual 600 botol jamu kepada konsumen di seluruh Indonesia dalam waktu sebulan. Dan kota Medan, Sumatera Utara yang dikenal dengan surganya makanan enak dan memanjakan lidah, menyajikan warung sate legendaris yang berdiri sejak 1950. Bernama Sate Memeng. Para pecinta kuliner wajib mencicipi kuliner Medan satu ini loh. Berikut kami hadirkan videonya untuk Anda. 3 pembalap muda dari 6 pembalap skuad Merah Putih Indonesia masuk posisi 10 besar catatan waktu terbaik pada babak kualifikasi Idemitsu Asia Talent Cup di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan rata-rata catatan waktu 1 jam 48 menit, mengantarkan mereka ke posisi garis start yang menguntungkan menuju kejuaraan yang dijadwalkan digelar pada Minggu 14 November. Di mana Fadilah Aditama pada posisi 7, Reikat Fadilah di posisi 9, dan Herjun Firdaus di posisi 10 dari 21 pembalap yang akan berkompetisi. Namun meski dengan segala persiapan yang sudah matang dari para pembalap, Federasi Internasional Sepeda Motor FIM Motul Asosiasi Grand Prix Mandalika menunda gelaran final dari Asia Talent Cup tersebut dikarenakan alasan teknis demi keselamatan pebalap. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menyebutkan bahwa penundaan ini menjadi bagian dari evaluasi menuju ajang balap berkelas dunia, yakni World Superbike pada 19 sampai 21 November dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Di Marshall kita untuk lebih responsif. Karena mungkin ini pertama, jadi ada kekeliruan, misalnya disuruh angkat bendera, belum angkat. Ini kan menyangkut keselamatan. Nah, oleh karena itu mereka nggak mau mengambil risiko sedikit pun, ya dipending dulu gitu ya. Mudah-mudahan katanya bisa setelah tanggal 21 atau dilihat kesiapan Marshall ini. Kemarin itu kan memang kita harus ya serba susah, kita ingin mengakomodir masyarakat sekitar ya. Untuk jadi Marshall, masa Marshall harus dibawa dari Jakarta? Ternyata melatihnya memang butuh waktu dan latihan. Gelaran laga final Asia Talent Cup dijadwalkan kembali akan digelar pada 19 hingga 21 November mendatang yang sekaligus menyemarakan Superbike yang juga terjadwal pada waktu bersamaan. Seluruh kendala teknis dari penundaan tersebut dipastikan telah tertangani dengan baik guna menjamin suksesi sederet agenda balap internasional berikutnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Program Lapak Ganjar yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membangkitkan UMKM memberikan dampak positif, khususnya dalam hal pemasaran produk-produk UMKM di Jawa Tengah. Adalah Haris Saprila, seorang perajin jamu tradisional asal Dusun Bayanan, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang kini menuai kesuksesan berkat berjualan di Lapak Ganjar. Melalui Lapak Ganjar tersebut, pria berusia 37 tahun itu mampu menjual lebih dari 600 botol per bulannya. Selain dipasarkan di Pulau Jawa, jamu yang diberi nama Jamu Migunani itu sudah merambah ke pasar nasional, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk satu botol dengan isi 250 ml, Haris membandrol harga Rp12.500. Tahu sendiri IG-nya Pak Ganjar, followersnya berapa juta ya, terus yang komen juga di situ responnya bagus. Setelah di upload di feednya Pak Ganjar itu, yang DM ke tempat saya itu hampir ya ratusan orang yang pengen nyobain jamu Migunani.
Haris mengatakan mendapat resep pembuatan jamu tersebut dari keluarga dan koleganya. Tidak hanya sekedar melestarikan jamu sebagai warisan budaya, namun Haris berupaya menjadikan jamu disukai semua kalangan umur. Selain tanpa bahan pengawet, jamu Migunani mempunyai keistimewaan pada bahan baku dan rasa. Saat ini terdapat 15 varian jamu hasil produk olahan Haris. Dengan produk yang laris laku terjual yakni kunyit asam dan jahe merah. Dan menghilangkan kesan kalau jamu itu untuk minuman orang tua, jamu itu pahit, tapi ternyata di tempatnya Mas Haris ini jamu benar-benar dikemas dengan modern, rasanya juga manis, asik gitulah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen dalam membantu pengembangan usaha dari para pelaku UMKM. Untuk itu, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan program Lapak Ganjar tersebut untuk mempromosikan produk-produknya. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, kerap disebut banyak wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai surganya makanan enak dan legendaris yang menggoyang lidah. Salah satu tempat yang banyak diincar adalah warung sate legendaris bernama Sate Memeng di Jalan Irian Barat yang selalu dipenuhi pelanggan setiap harinya dari jam 5 sore hingga 10 malam. Pengelola generasi keempat Sate Memeng, Erni, pada Minggu 14 November menjelaskan warung ini pertama kali didirikan oleh kakek buyutnya yaitu almarhum Haji Muhammad Saimin pada tahun 1950. Selanjutnya, makanan yang menawarkan sate kuah padang, kacang, kecap, dan kombinasi ketiganya makin berkembang seiring waktu serta tetap mempertahankan mutu dengan pemakaian bahan yang berkualitas. Selain kuah kental dan lontong, daging ayam, sapi, kambing, hati ayam, dan usus dalam setiap tusukan juga berukuran besar dengan harga Rp20.000–28.000 per porsi sehingga semakin menarik minat calon pelanggan untuk berkunjung. Walaupun kuliner yang dijual bukan asli dari Medan atau Sumatera Utara, namun warung sate ini telah menjadi merek dagang yang banyak dicari pecinta kuliner karena terbukti puluhan porsi masih habis terjual perharinya. Meski terkadang ada penurunan pada masa sulit pandemi COVID-19. Perjalanannya ya, kalau surutnya itulah kadang-kadang ada peningkatan, ada penurunan, tapi ya kita tetap bertahan karena inilah untuk cari makan kita dari satu generasi sampai 4 generasi, mungkin nanti sampai anak cucu saya akan tetap kita pertahankan. Ya kita tetap pertahankan mutu, terutama mutu, kita tidak mengurangin rasa, tidak mengurangin besar kecilnya daging atau apa segala macam, tetap kita jaga pertama mutunya. Seorang pelanggan setia, Edi Indra Damanik, mengaku sering membeli di sini karena cita rasa kuahnya sangat enak, serta ukuran daging yang besar dan lembut. Khasnya itu mungkin kelebihannya di sini dagingnya lembut, kan? Dagingnya lembut, kemudian potongannya besar. Setelah itu ada pilihan bumbunya itu ada kacang, ada padang. Kebetulan anak saya nih suka yang padang, saya istri sukanya kacang. Jadi jadi makanya kami sering datang ke sini, Bang. Sementara itu sate ini diberi nama Memeng karena pendirinya kerap dipanggil nama tersebut oleh masyarakat pada zaman dahulu, sehingga menjadi cikal bakal nama warung ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Usai menikmati sate legendaris dari Medan, Anda dapat melanjutkan aktivitas ringan di sore hari. Dan kami akan menyapa Anda kembali dengan 3 berita terkini lainnya dalam Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.